Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syukur sepenuh langit dan bumi sampai detik ini kita bisa menikmati ajaran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui penerusnya, al ulama warathatul anbiya, pewarisnya. Siapa dia? Salah satunya yakni guru agung kita Pangresa Abah Awas. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi. Kalau tidak salah, mulai malam hari ini mungkin ya, kita sudah masuk ke malam 21 ya. Gitu ya, untuk melaksanakan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Berarti kalau memang betul malam hari ini kita melaksanakan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar, berarti ini adalah mulai kita 10 hari terakhir di bulan Rajab, dan kita kembali membaca wirid zikir, wirid Rajabnya, Subhanallahir Rauf. Kalau kemarin Subhanallahil Ahadis Somad, nanti malam Subhanallahir Rauf. Dan tunggu di malam 30 bulan Rajab kita masih punya tugas amaliyah tahunan, yaitu melaksanakan sholat sunnah Rajab di malam ke-30. Moga semuanya kita dibisahkan gitu ya, untuk bisa melaksanakan dan ikut dengan guru agung melaksanakan sholat sunnah Rajab. Sebelum kita akan menyongsong bulan depan untuk melaksanakan sholat sunnah nisfi Sya'ban 100 rakaat. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, salah satunya yakni kitab Fadhailus Syuhur. Bulan Rajab hurufnya ada 3. Kembali diingatkan karena memang hurufnya cuma 3, tapi harus diingat. Bulan Rajab hurufnya ada 3. Yang pertama ada Ro. Ro-nya adalah Ridwanullah. Pengersa Abah memastikan kepada kita semuanya. Satu, siapa dia yang sudah mendapat ridho Allah, yaitu dia yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang sudah dibayar, sudah talqin zikir. Lalu apa cirinya orang itu sudah mendapat ridho Allah? Salah satu cirinya adalah dia, kata pengasah Abah, yang ridho akan segala ketetapan Allah. Dalam hidupnya nerimo aja, gitu ya. Apapun yang diterimanya, kemewahan, kenikmatan, ujian, cobaan, termasuk musibah, apapun itu, dia yakini semuanya pasti terbaik menurut Allah. Ridho saja. Kalau ada bahasa Sunda itu yang sering Abah sampaikan, gitu ya, pahit sigit, pahang hakan, gitu ya, pahit sigit, pahang hakan, kesed tereuy. Pahit, pahit banget. Apa ya, kalau kita cari sesuatu yang pahit, makanan yang pahit itu, gitu ya, kalau ada jamu itu brotowali, pahit. Tapi sepahit-pahitnya brotowali, dia akan tetap meminumnya karena dia yakin itu yang terbaik, itu akan jadi obat untuknya. Itu ridho. Lalu pahanghakan. Apa nih makanan yang pahang itu kalau bahasa Sunda itu baunya benar-benar menyengat. Tapi ya udah karena hobi, karena dia suka, tetap dimakan. Itu ridho namanya. Suka tidak suka baunya tetap dimakan. Pete, jengkol kan banyak juga yang tidak suka ya. Tapi ketika seorang suka tidak suka itu dimakan. Duren maunya menyengat, bagi orang yang tidak suka itu akan lari terbirit-birit. Tapi bagi yang suka tetap aja dimakan. Itu ridho. Lalu kesed tereuy, kesed teleg,
keset tapi tetap ditelan. Apa? Ya, apa buah-buahan apapun gitu ya. Makanan apapun kurang enak keset, tapi karena mungkin ada manfaat di balik kesetnya itu tetap dimakan. Jadi kita yang mendapat ridho Allah cirinya yaitu dalam kondisi apapun, susahnya, senangnya, sehatnya, sakitnya, semuanya harus diterima. Karena pasti itu yang terbaik menurut Allah. Kalau kita sudah bisa menerima itu berarti kita otomatis kata Abah. Berarti salah satunya itu yang menjadi indikasi kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang selalu ridho akan segala ketetapan Allah. Lalu yang kedua ada huruf jim. Bulan Rajab huruf keduanya ada huruf jim. Jimnya al-jud. Jumat lalu sudah saya sampaikan bahwasanya jud itu adalah dermawan, murah hati. Masya Allah, luar biasa Guru Agung. Kita mah kalau orang masih berlomba-lomba mencari kebaikan, mau berbuat baik itu baru rencana. Nanti kapan? Bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi kita mah karena Ramadannya setahun penuh, akhirnya ya memang bekal itu terus-terusan dikasih buat kita. Dibekali. Ya sebelum Ramadan, ada bulan Rajab dulu, ada bulan Sya'ban dulu. Kalau ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa asil maqasidana. Itu doa minta berkah. Pengen berkah Rajab, berkah bulan Sya'ban, berkah Ramadan. Tapi tanpa talqin jauh kita dari keberkahan. Tapi setelah ditalqin, keberkahan itu bukan mudah-mudahan tapi sudah didapat. Plus dengan paket bekal-bekal di dalamnya. Seperti ini. Pengen berkah Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sudah dibekali melalui apa? Rajab. Mau jadi orang baik, jadi orang dermawan. Jangan nungguin nanti bulan Ramadan. Tapi dimulai dari sekarang. Kepada siapa? Kepada siapapun. Kepada anak, istri, keluarga, saudara, tetangga, siapapun dia. Kita diajarkan oleh Guru Agung, di mana ada celah untuk beramal soleh, di mana ada celah untuk melakukan kebaikan, lakukan. Segimana? Kalau kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Kalau bentuknya rizki apapun itu, materi, kalau lagi banyak, banyak lagi. Kalau sedikit, sedikit lagi. Tapi jangan sampai lepas. Jangan sampai tidak. Nanti rugi. Ada orang yang minta tolong kepada kita. Kita nggak bisa nolongin maksimal. Tapi kita harus bisa milih. Kalaupun tidak maksimal, paling minimal yang bisa kita lakukan, beri. Itu ajaran dari pengarsa Abah. Abah mengutarakan, mengajarkan itu kepada kita, itu ajaran daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai lepas kebaikan itu. Kenapa? Karena bisa jadi Allah. Karena kita meyakini siapapun yang datang kepada kita, gitu ya. Bahkan kita dalam keadaan sulit, kita sedang keadaan kosong, tidak punya. Tapi kok ada orang yang datang kepada kita untuk minta tolong. Kita yakin yang menggerakkan orang tersebut datang ketika kita adalah Allah. Karena Allah paling tahu. Bisa jadi kita dianggap mampu dan dimampukan untuk bisa menolong orang tersebut. Walaupun tidak maksimal. Tapi seminimal yang kita bisa. Orang itu selalu menolong. Hanya dikirimlah. Maka setelah kita bisa menerima itu, kita melewatkan itu, bisa jadi di hari itu, di detik itu adalah waktu mustajab doa. Waktu ijabah doa-doa kita yang selama ini kita harapkan dari Allah. Ternyata dari doa habis sholat kita nggak dapat. Dari doa yang lain nggak dapat. Ternyata hanya gara-gara menolong orang yang sedang kesusahan. Menjadi orang yang dermawan. Padahal nggak gede-gede banget. Tapi memang bersih hatinya. Tidak melewatkan ada celah untuk melakukan kebaikan itu. Maka ternyata itu yang mampu menggetarkan arasy-Nya Allah. Dan mewujudkan, mengabulkan setiap doa-doa kita. Di hari itu. Karena
Sekali lagi saya sering menyampaikan, ini perlu dikasih tahu kepada siapapun saudara kita, Indonesia tidak punya tempat ijabah doa. Tidak ada ceritanya. Di mana, di gunung apa, gunung ini, di mana ada tempat ijabah doa. Tidak ada. Tapi syukur sepenuh langit dan bumi, kita punya waktu ijabah doa. Kapan waktu ijabah doa itu? Salah satunya, di berbagai macam keterangan dinyatakan, salah satu waktu ijabah doa adalah ketika orang tersebut melakukan satu kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang mana aja. Yang penting terus saja melakukan kebaikan. Bisa jadi di antara semua kebaikan kita ada satu kebaikan yang itu yang mampu menggetarkan arasnya Allah. Maka jangan berhenti untuk terus melakukan kebaikan, beramal soleh, jadi orang yang dermawan. Mau jadi orang baik, mau jadi orang dermawan, gak usah nunggu bulan puasa, gak usah nunggu bulan Ramadan. Kita mah diajarin punya guru. Diajarin tiap harinya, tiap waktunya. Terus beramal soleh. Dan ini konkret, langsung dicontohin juga sama apa. Dimanapun. Gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau ada ngaku murid pengersa apa, tapi dia masih jadi orang India, apa orang India? Meregehese, merepet jahe gitu ya. Pelitnya naudzubillah. Bahkan ketika dipinta bantuan, Masya Allah untuk mendoakan pun tidak. Kita mengucapkan kata-kata yang baik pun tidak. Malah cenderung apa namanya menjelek-jelekan. Bahkan sudah nolongin enggak, malah diceritain kepada orang lain bahwa orang itu sedang kesusahan. Diceritainnya bukan diceritain supaya untuk menolong, tapi untuk menghinakannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini bahaya. Ini bahaya. Maka kita ikut dengan guru agung, diajarkan selalu kapanpun, dimanapun, supaya menjadi hamba-hamba yang jud. Jadi hamba-hamba yang dermawan, baik hati. Karena itu akan income, akan kembali kepada diri kita. Baik kita saat ini kepada siapapun, maka itu akan kembali lagi kepada kita. Suatu saat. Tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas. Roda itu berputar, hei manusia. Bisa jadi hari ini engkau yang dimampukan untuk menolong seseorang, untuk menjadi hamba yang dermawan. Tapi lihat, sehari kemudian, seminggu kemudian, bulan kemudian, setahun kemudian, ternyata posisi itu diberikan kepada engkau. Engkau yang sedang kesulitan. Tapi karena sudah banyak amal soleh yang engkau lakukan dari ketika engkau sedang mampu, banyak orang-orang yang selama ini engkau tolong, walaupun tidak dari orang yang engkau tolong, income itu akan kembali kepadamu, kebaikan itu dari pintu manapun. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat. Apalagi kita yang punya guru agung, punya CCTV Allah. Yang akan langsung melaporkan apapun yang terjadi pada muridnya. Apapun yang dilakukan oleh muridnya. Abah yang akan langsung laporan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jud. Yang ketiga, bulan Rajab baknya adalah baroah. Apa baroah itu? Bebas. Apa yang perlu dibebaskan? Kembali lagi pengersa Abah mengingatkan kepada kita. Yang perlu kita bebaskan adalah diri kita. Dari apa? Dari penyakit nifak. Penyakitnya namanya nifak, orangnya namanya munafik. Bahaya kalau orang udah kecempelan penyakit ini nih, nifak ini. Kalau orang kafir jelas kekafirannya. Gak usah diusik. Takum dinukum waliyadin. Udah jelas. Nyata. Tapi kalau orang munafik, bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi kudungannya sama kayak kita, merah putih. Pecinya sama, merah putih. Bajunya sama, hadirnya sama ke tempat menakiban. Tapi ternyata apa? Kalau orang munafik yang punya penyakit nifak ini tidak tidak dibersihkan hatinya. Datang dia ke tempat pengajian. Tapi ternyata hatinya kotor, hatinya dengki, penuh iri, dengki, segala macam penyakit hati nempel pada dirinya. Bahaya. Kelihatan? Nggak kelihatan. Ketahuan? Nggak ketahuan. Orang dalam hati ini penyakit hati. Tapi, Masya Allah.
bagi kita ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Layasina sampai PKN, kita punya alatnya, punya pembersihnya. Setelah ditalqin ada 2 paket, zikir jahat dan zikir khafi. Ini alat supaya apa? Kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Penyakit nifak namanya, dan kita buru-buru dihindarkan oleh Guru Agung supaya tidak tergolong sebagai orang-orang munafik. Maka doa bulan Rajab yang kita baca, apapun zikirnya, apapun wiridnya, bulan Rajab, Subhanallahil Hayyul Qayyum, Subhanallahil Ahadis Somad, Subhanallahir Rauf, tetap ditutup dengan doa, Allahumma tahhir lisani minal kidbi, wa qalbi minan nifaqi, wa amali minar riya, wa basari minal khianat, fa innaka ta'lam kha'inatal a'yun, wa ma tuhbis sudur. Kita mau wajib menghafalkan doa ini. Kenapa? Ini paket penyembuh, paket filter, paket penangkal dari setiap semua penyakit-penyakit yang ada pada diri ini. Terkhusus penyakit yang bersemayam dalam hati kita. Sudah mengamalkan zikirnya semaksimal mungkin sesuai yang dicontohkan oleh Guru Agung, lalu kita ikut dengan doa yang diajarkan oleh Guru Agung, maka yakin keberkahan, kebahagiaan demi kebahagiaan akan terus terkucur untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih Abah, Umi atas segala bimbingannya untuk kami semua. Hatur nuhun Abah. Terima kasih kepada para wakil talqin, terima kasih para pelopor manaqib, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih kepada para saudara-saudaraku, ikhwan akhwat, sekolong langit dimanapun berada. Ya kita terus diistiqomahkan untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita. Yakini ikut dengannya akan terbawa kepadanya. Berkah segalanya semuanya selamanya. Bikaromatif bangsa Abah Aus radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Jumat berkah, berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.